Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang respon frekuensi tune control treble bass. Ya, jadi nanti kita akan mengukur antara input dan output dari tune control. Ya. Jadi nanti kita belajar tune control, lalu kita kasih input sinyal, inputnya sekian volt misalkan ya. Nah, nanti outputnya itu bisa sampai berapa volt ya. Namun ternyata dalam konteks filter ya, pada rangkaian yang nanti saya tampilkan itu bisa diketahui outputnya itu terpengaruh dengan filter ya, terpengaruh dengan filter. Jadi penguatan nanti itu terpengaruh dengan filter. Nah, itu. Baik, lebih jelasnya kita langsung saja kita bahas materinya. Nah, ini adalah rangkaian yang umum di pasaran ya. Jadi kalau Anda pergi ke toko elektronik ya, itu biasanya ada yang jual, yaitu tune control. Ya, jadi tune control nanti kita akan bahas ya. Nah, dari rangkaian ini kita bisa tahu penguatan yang terukur di alat ukur itu bisa berubah ya, sesuai dengan pengaturan treble bass dari tune control. Ya, jadi penguatan yang terukur itu nanti ternyata dipengaruhi oleh potensio dari treble bass. Nah, pada rangkaian yang kita pelajari hari ini ya, di sana ada potensio yang terdiri dari treble dan bass. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat di sini ya, ini ada bass, ada treble. Nah, kalau posisi ini dilihat dari rangkaian itu ada di kotak yang merah ini. Ya, kotak merah ini ada tombol bass dan treble. Ya. Nah, nanti kita akan mempelajari rangkaian ini, lalu kita ukur input berapa volt peak to peak, lalu output juga berapa volt peak to peak. Jadi nanti kita tetap tidak jauh dari pembahasan mata kuliah kita, yaitu alat ukur dan pengukuran. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita pelajari dulu tune controlnya. Rangkaian tune control adalah sirkuit elektronika yang berfungsi untuk mengatur nada pada input audio. Ya. Jadi input biasanya berasal dari mikrofon ya, atau juga lagu dengan format MP3 maupun MP4. MP3 ini biasanya tidak ada videonya, tapi kalau MP4 itu biasanya ada videonya. Nanti yang kita fokuskan itu di input audionya ya. Kemudian rangkaian ini efisien karena rangkaiannya sederhana. Jadi tune control itu sederhana sekali dan cukup untuk memenuhi keinginan kita dalam mendengarkan musik untuk mengatur nada tinggi dan nada rendah. Nah, tune control terdiri dari dua macam, yaitu tune control pasif dan aktif. Apa itu aktif dan pasif? Perbedaannya adalah pada tune control pasif, input audio diatur tanpa dikuatkan kembali. Jadi tidak ada penguatan kembali setelah diatur treble bassnya.
Jadi true control pasif itu hanya memfilter gitu aja. Dan ini tentunya ada pengurangan amplitudo input ya. Namun ada juga tune control yang bersifat pasif ya, yaitu ini ya, tune control aktif ya. Ada juga yang tune control bersifat aktif istilahnya ya, yaitu input audio diatur dan dikuatkan kembali menggunakan transistor atau IC ya. Jadi di situ ada perbedaan setelah difilter lalu dikuatkan kembali atau setelah difilter tidak dikuatkan. Nah, diharapkan ada rangkaian tambahan untuk menguatkan, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang untuk dikuatkan kembali itu kategorinya tune control yang aktif, dan yang tidak dikuatkan kembali masuk kategori tune control yang pasif. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, dari gambar ini ya, itu bisa kita lihat sebuah grafik di mana pada posisi grafik kartesius ini yang sebelah atau panah yang panah ke kanan ya, maksudnya yang di sini ini berhubungan dengan frekuensi dengan nilai satuan Hertz ya. Jadi ini frekuensinya. Kemudian untuk garis kartesius yang Y yang vertikal ya, jadi ini adalah horizontal, ini vertikal. Nah, ini mewakili penguatan atau dB. Jadi kalau misalkan di osiloskop itu ya berapa volt per div. Nah, kalau dua satuan ini digabungkan dalam sebuah tune control, ternyata menghasilkan gambar yang ada di layar ya. Jadi di sini untuk nada bass ya, ini nada bass, bila dibaca semakin tinggi frekuensi, ternyata penguatannya semakin turun, dan pada frekuensi rendah penguatannya semakin tinggi. Ya, memang posisi bass ada di frekuensi rendah ya. Jadi intinya adalah penguatan bass itu ada pada frekuensi rendah ya. Jadi ini kan kalau dimulai dari 0 ya, 0, 1 kilo, 2 kilo sampai frekuensi tinggi. Untuk bass di frekuensi awal atau frekuensi rendah dikuatkan, dan semakin tinggi ternyata diperlemah, sehingga gambarnya menukik turun ya. Jadi semakin tinggi frekuensi, bass itu akan menurunkan penguatan frekuensi tinggi. Kemudian sebaliknya di sini ada garis yang kedua, ini menuju ke treble ya. Di sini terlihat bahwa semakin tinggi frekuensi penguatan semakin tinggi ya. Intinya adalah memang treble itu untuk menguatkan frekuensi-frekuensi yang tinggi, dan frekuensi yang rendah itu malah diturunkan penguatannya. Sehingga dari sini terlihat treble bass itu mempunyai wilayah frekuensi masing-masing. Untuk nada bass penguatan di frekuensi rendah, untuk potensio bass ya menguatkan nada rendah, dan potensio treble menguatkan pada frekuensi atau nada tinggi ya. Jadi grafik ini sudah menunjukkan sebuah karakteristik dari treble bass. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tentang treble dan bass ya. Kita mulai dari bass dulu.
Apa arti bass ya? Bass mengacu pada nada dengan frekuensi yang lebih rendah ya. Dan rentang frekuensi bass itu antara 16 Hz hingga 256 Hz. Nah, ini memang nada-nada rendah itu ada di frekuensi di bawah 1 kilo ya. Instrumen seperti bass, misalkan cello, tuba, trombon, dan timpani digunakan untuk menghasilkan suara rendah. Nah, gitu ya. Kemudian apa arti treble? Treble mengacu pada nada dengan frekuensi yang lebih tinggi. Rentang treble itu dari 2 kilo sampai 16 kHz ya, jadi memang untuk frekuensi tinggi. Instrumen seperti ini misalkan gitar, biola, seruling ya, masuk dalam kategori suara treble. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, yang tampil di layar ini adalah rangkaian tune control ya. Kalau Anda amati, ini inputnya, input audio dikuatkan oleh transistor ya. Ini kombinasi R1 R2 ini adalah tegangan picu dari transistor, lalu R di emitor ini adalah R output ya. Jadi outputnya lewat emitor, sehingga kapasitor ada di emitor sebagai output ya. Kemudian saya langsung di ujungnya ini ada transistor lagi ya. Kombinasi dari RC dan R basis seperti ini adalah pemicu untuk penguatan transistor kelas A ya. Dua-duanya ini kelas A. Nah, outputnya dia ada di kolektor ya. Jadi di sini kolektor sebagai output, maka kapasitor output ada di kolektor. Nah, ini yang kita bahas hari ini tuh di tengah-tengah sini. Ini ada potensio ya. Ini simbol potensio, ini juga simbol potensio. Yang menarik di sini ada kapasitor, dua kapasitor ya, yang berfungsi untuk seperti karakteristik dari kapasitor, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Jadi kapasitor itu mempunyai karakteristik melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Nah, apabila pada gambar kita perhatikan ya, potensio pada R5 itu ada dua kapasitor C1 dan C2 ya. Baik, jadi pada saat potensio diputar maksimal, maka posisi tengah potensio itu ada di ujung C1 ya, sehingga C1 di bypass. Namun ternyata ada C2 yang akan melewatkan
frekuensi tinggi menuju ke ground. Jadi kalau misalkan potensionya itu diputar ke bawah, itu akan membuang isi kapasitor atau frekuensi yang lewat kapasitor menuju ke ground. Nah, maka pada posisi potensio yang kiri ya, itu tentunya sudah ada kecenderungan dia membuang frekuensi tinggi ya. Sehingga biasanya dia berfungsi sebagai pengatur nada rendah, karena frekuensi tingginya dibuang semua, dibuang maksudnya dilewatkan ke ground ini. Nah, sementara potensio yang kedua, nah ini Anda dilihat di sini kapasitornya ada di atas. Ya, sehingga dari sini terlihat bahwa semua frekuensi tinggi akan dimasukkan ke potensio. Sementara frekuensi rendah akan dihambat oleh kapasitor C6. Sehingga dari sini terlihat bahwa fungsi potensi yang paling kanan itu melewatkan frekuensi tinggi dan menghambat frekuensi rendah. Nah, ini biasanya pada potensio triple ya. Nah, dari dua potensio ini akan dilewatkan ke transistor yang paling kanan ya, yaitu Q2 untuk sama-sama dikuatkan. Jadi setelah melalui potensio bass atau nada rendah dan potensio triple atau pengatur nada tinggi sesuai keinginan kita, kedua sinyal kedua output dari pengaturan nada tadi itu, triple dan bass itu dikuatkan di transistor yang kedua. Nah, ini masuk ke kategori tune control yang aktif ya. Jadi ada dua komponen transistor yang akan membuat sinyalnya itu menjadi stabil lah gitu ya. Jadi terjadi dua kali penguatan. Baik, kita bahas tentang prinsip kerjanya. Prinsip kerja rangkaian di atas ya, yang tadi kita pelajari ya. Yang pertama, transistor Q1 sebagai buffer atau penyangga, ini penguat input ya. Jadi input audio itu diasumsikan kecil sekali dan ada penguat atau ada transistor yang digunakan sebagai buffer atau penyangga. Lalu yang kedua, transistor kedua Q2 bertindak sebagai pengatur nada aktif yang sebenarnya. Jadi yang menguatkan nada triple bass setelah diatur itu ya di Q2 itu sebenarnya. Kemudian transistor ini ya, Q2 ini, transistor membentuk filter untuk frekuensi tinggi dan rendah dalam spektrum audio. Jadi di transistor kedua itu menjadi output filter yang sesungguhnya atau output dari tune control yang sesungguhnya. Jadi kalau Q1 itu sebagai penyangga, triple bassnya belum diatur. Namun kalau sudah lewat Q2, triple bassnya sudah diatur. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada pengaturan triple apabila VR1 berada pada posisi maksimum, maka kondensator 6, atau kapasitor ya 6,8 nanofarad akan seri dengan variabel resistor atau potensio ya, dan ini istilahnya high pass filter. Jadi frekuensi tingginya yang dibuang ya, sehingga melewatkan frekuensi tinggi. Kemudian pada pengaturan bass ya, apabila VR2 berada pada posisi maksimum, maka kondensator 10 nanofarad akan paralel dengan variabel resistor 4K7, ini adalah potensionya. Maka dia berfungsi sebagai low pass filter
sehingga melewatkan frekuensi rendah. Ya, jadi posisi kapasitor di potensio itu menentukan ini filter frekuensi tinggi ataukah filter frekuensi rendah. Ya, kalau filter frekuensi tinggi atau istilahnya high pass filter ya, jadi frekuensi tinggi yang dilewatkan, maka biasanya dia ada di ujung kapasitor, sehingga yang dilewatkan frekuensi tinggi saja, triple saja, nada rendahnya dihambat. Nah, namun apabila kapasitornya itu ada di bawah, istilahnya di bawah potensio, itu berarti frekuensi tingginya dibuang ke ground. Nah, itu biasanya untuk potensio frekuensi rendah atau bass, ya, pengatur nada bass ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang kita coba bereksperimen ya. Nanti akan saya tampilkan kurang lebih gambar seperti ini. Ya, di sini ada input audio. Ya, ini saya kasih input nanti. Frekuensinya untuk frekuensi rendah ya. Nanti kita masukkan ke penguat. Rangkaiannya sama persis seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Lalu nanti kita atur potensio bassnya. Kemudian bagaimana respon di output di osiloskop yang bagian output ya, di bagian output transistor. Nah, nanti kalau kita atur potensio bass, responnya bagaimana, penguatannya bagaimana ini ya. Karena ini alat ukur dan pengukuran, maka kita mengukur penguatan atau berapa volt per diff antara input dan output, apakah semakin kecil ataukah semakin besar ya, volt per diff antara sinyal input dan sinyal output. Nah, demikian halnya saat kita nanti mengatur di potensio triple, kita akan ukur berapa volt per diff input dan berapa volt per diff output untuk mengatur untuk mengetahui berapa penguatan ataukah penurunan istilahnya. Jadi atenuasi ataukah amplifier, penurunan ataukah penguatan pada frekuensi yang tadi kita masukkan, yaitu frekuensi rendah. Jadi apakah frekuensi rendah itu akan juga dikuatkan di triple. Nah, jadi kalau kita amati, nanti kita kasih frekuensi rendah, lalu kita atur frekuensi, kita atur potensio bass, penguatannya berapa, lalu pada input yang sama frekuensi rendah akan kita atur potensio triple, nanti penguatannya berapa. Nah, kan kemungkinannya ada dua, dikuatkan ataukah tidak. Apakah triple itu menguatkan frekuensi rendah ya, ataukah triple memang tidak merespon frekuensi rendah. Nah, itu yang kita amati. Kemudian untuk eksperimen kita nanti frekuensi inputnya kita pilih frekuensi rendah, jadi kita kasih 100 Hz saja ya. Kan tadi antara di bawah 100 sampai di bawah 100 ya, sampai di atas 100 ya, ini kita ambil tengah-tengahnya 100 Hz. Kemudian nanti kita amati penguatan yang terjadi melalui apabila diatur potensio bass maupun potensio triple. Nah, untuk eksperimennya coba ini saya tampilkan saja. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini sudah saya hidupkan ya. Nah, di sini Anda lihat osiloskop ada dua. Ini osiloskop input dan osiloskop output. Nanti tampilan di layar ini. Tampilan osiloskop ada di tampilan sebelah kanan untuk osiloskop kanan, dan tampilan osiloskop di sebelah kiri untuk osiloskop yang kiri, di mana yang kiri ini adalah inputnya,
kemudian yang kanan ini adalah outputnya ya. Jadi akan kita bandingkan antara output dan input ya, akan terjadi penguatan ataukah tidak. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada input yang besarnya 100 Hz. Nah, ini 100 Hz ya. Jadi nanti kita kasih frekuensi rendah, kemudian di tengah-tengah ini nanti kita atur potensio bass ya. Jadi atur potensio bass ini gini. Ini nanti kita naikkan ya. Ini seolah-olah posisi tengahnya ini ada di atas. Bagaimana respon antara penguatan output atau antara output dan input ya. Kemudian nanti kita bisa atur ke bawah seperti ini. Indikatornya persennya ini kelihatan ya. Jadi ini 50% berarti separuh potensio. Kalau ini pengaturan potensio 100% ya, diputar maksimal. Jadi ini minimal, separuh, maksimal gitu. Nanti kita amati berapa penguatan output dibanding inputnya. Nah, lalu di sebelah kanannya ini adalah pengaturan treble, juga sama. Nanti kita atur juga potensio 100%, ini berarti potensio maksimal. Kemudian juga separuh dan minimal. Nanti kita amati berapa perbandingan penguatan output, perbandingan penguatan pada sisi output terhadap input. Nah, ini ya. Kemudian pengamatannya nanti ada di osiloskop yang sebelah kanan dan kiri ya. Coba ini saya perbesar. Oh, ini saya kecilin aja. Nah, ini osiloskop sebelah kiri dan osiloskop sebelah kanan, nanti kita bandingkan. Sementara di kiri ini kita dapati sebuah hasil ukur ya melalui osiloskop yang sebelah kiri. Nah, ini kita ukur. Nah, ini Anda amati osiloskop sebelah kiri itu mengukur langsung output dari audio generator sebagai input. Terukur 1 volt peak to peak. Nah, ini ya, sama ya, 1 volt peak to peak. Positif 1 volt, minusnya 5 volt, berarti 1 volt AC lah. Nah, nanti outputnya kita amati di sisi kanan ya. Ini osiloskopnya langsung di output ke transistor ya. Nanti kita amati bagaimana penguatannya. Ini posisinya masih kecil atau 0 karena potensi belum kita putar ya. Nanti menjadi diskusi menarik, apakah potensio itu mempengaruhi output dari tune control ya. Baik, ini tampilannya saya perkecil lagi. Mungkin seperti ini. Nah, ini ya, jadi sebelah kiri ini osiloskop input mengukur input, lalu sebelah kanan osiloskop mengukur output ya, di transistor outputnya ini. Nah, nanti kita atur potensio di bass dan treble. Nah, sekarang kita mulai dari pengaturan treble. Ini potensio treble-nya 0% ya. Coba saya naikkan sampai ini coba 50-an lah. 50%, berarti potensio separuh. Ternyata outputnya tidak ada. Jadi inputnya sudah 1 volt peak to peak, tapi outputnya belum berubah ya, gitu ya. Mungkin ada penguatan tapi kecil sekali. Lebih kecil dari input, ini berarti perbandingan penguatan output di posisi output dan input terjadi pelemahan atau atenuasi. Tidak ada penguatan. Pada potensinya sudah separuh ini, 50%. Nah, kemudian coba kita naikkan sampai
100%. Oh, ini 9 sekian ya. Anggap aja 100%, ini berarti potensio maksimal di posisi triple dengan frekuensi rendah 100 Hz. Ternyata di osiloskop outputnya juga tidak berubah banyak ya. Jadi intinya penguatan output dibanding penguatan input terjadi penurunan atau atenuasi, pelemahan ya, tidak ada penguatan. Baik, sekarang potensio triple kita turunkan. Sekarang saatnya kita mengatur potensio bass ya, dengan input frekuensi 100 Hz, amplitude input ya, tegangannya 1 volt peak to peak. Nah, sekarang kita coba atur potensio yang posisi bass ya, ini kurang lebih separuh mungkin. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini Anda lihat di sini sudah ada penguatan ya. Dan baru posisi separuh ini sudah penguatan yang sudah mendekati 1 volt peak to peak. Jadi separuh itu sudah ada penguatan. Separuh potensio ya. Itu sudah ada penguatan dan penguatannya itu hampir sama dengan penguatan output sama dengan input ya. Jadi amplitude atau volt peak to peak output hampir sama dengan volt peak to peak input ya. Jadi ini asumsinya penguatan sama dengan 1 karena output sama dengan input. Kemudian kalau kita naikkan lagi posisi potensionya sampai maksimal, seperti ini misalkan ya, ini 100%. Wah, ini Anda amati terjadi penguatan yang besar ya. Dan pada posisi output ini amplitudenya ya sampai 2 volt peak to peak ya. Ini kan 2 volt positif dan 2 volt negatif, ini berarti 2 volt peak to peak. Nah, ternyata pada penguatan potensio bass maksimal itu outputnya itu 2 volt peak to peak, lalu inputnya 1 volt peak to peak ya. Kalau dibandingkan output dibanding input itu terjadi penguatan ya, 2 dibanding 1 sesuai hasil ukur osiloskopnya. Dan ini dikategorikan penguatannya adalah 2 dibanding 1 atau 2. Ini disimpulkan bahwa tone control ini mempunyai penguatan 2 kali ya. Maksudnya apa? Inputnya 1 volt peak to peak, outputnya bisa 2 volt peak to peak. Ini berarti penguatan sampai 2 kali. Nah, itu yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini ya. Semoga Anda bisa tahu bagaimana mengukur penguatan pada tone control. Penguatan itu adalah perbandingan antara amplitude atau level output dibanding dengan amplitude atau level input. Bila nilainya besar berarti ada penguatan. Bila nilainya lebih kecil dari 1, ini berarti penurunan atau atenuasi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang alat ukur dan pengukuran pada tone control. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.